Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bro belajar matematika ya. Materi matrik bagian yang kedua dari saya yaitu membahas jenis-jenis matriks, transpose matrik dan kesamaan dua matrik. Jenis-jenis matrik yang pertama ya bila ditinjau dari banyaknya baris dan kolom penyusunnya yaitu terdiri dari yang pertama matrik baris. Ya. Matrik baris itu adalah matrik yang terdiri dari satu baris. Misalnya matrik A anggotanya 2, 5, 3. Satu baris ya. Misalnya lagi matrik B sama dengan 0, 3, 1, 7. Hanya satu baris. Oke ya. Yang kedua yaitu matrik kolom. Matrik kolom itu adalah matriks yang terdiri dari hanya satu kolom. Misalnya matriks C anggotanya 2, 5. Hanya satu kolom. Misalnya lagi, matrik D, anggotanya 3, 0, 2, satu kolom. Misalnya lagi, matrik E, 4, 0, 1, 5, ya, hanya satu kolom. Berikut yang ketiga adalah matrik persegi. Matrik persegi itu adalah matrik yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Misalnya, matrik F, elemennya 1, 6, negatif 1, 3. Kita hitung barisnya, 1, 2. Kolomnya, 1, 2. Ya. Banyak baris sama dengan banyak kolom ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Atau biasa disebut dengan matriks berordo 2 kali 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Oke, berikut contohnya misalnya matriks G. Nah, kita hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti berordo berapa? 3 kali 3. Banyaknya baris ada 3 baris, banyaknya kolom ada 3 kolom. Berikut misalnya matriks H. Nah, ini ya contohnya. Kita hitung barisnya. 1, 2, 3, 4. Kita hitung kolomnya. 1, 2, 3, 4. Iya. Terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Maka biasa disebut matrik berordo 4 kali 4. Nah, inilah ya. Bila ditinjau dari baris dan kolom penyusunnya, matriks terbagi menjadi 3, yaitu matrik baris, matrik kolom, dan matrik persegi. Berikut ya, mudah ya, diingat ya ini, gampang ya. Berikut yang kedua, jenis-jenis matrik bila ditinjau dari elemen-elemen penyusunnya, yaitu yang pertama, matrik diagonal. Matrik diagonal ini adalah matrik persegi yang nilai pada diagonal utama tidak nol dan yang lainnya harus nol. Iya, ya, persegi ya, 2 kali 2. Ini diagonal utama tidak nol, yang lain nol. Misalnya lagi, ini ya, matrik Q, ini persegi ya, 3 kali 3. Ini diagonal utama tidak nol dan yang lain nol. Oke ya, ini namanya matrik diagonal. Dan yang kedua, elemen-elemen ya, jenis matrik bila ditinjau dengan elemen penyusunnya, yaitu matrik identitas. Yang kedua, matrik identitas. Ya. Matrik identitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, identitas pada penjumlahan. Ya. Identitas penjumlahan itu biasa disebut dengan matrik nol ya, karena identitas penjumlahan itu adalah nol. Nah, ini dia. Anggotanya nol semua. Misalnya ini lagi, nol semua. Oke, dan seterusnya ya. Identitas penjumlahan matriknya anggotanya nol semua atau biasa disebut dengan matriks U. Dan yang ke B atau yang kedua, matrik identitas pada perkalian. Matrik identitas pada perkalian biasa disimbolkan dengan I. Ya, itu syaratnya adalah matrik persegi yang nilai pada diagonal utama harus 1 dan yang lainnya 0. Misalnya ini persegi ya, 2 kali 2. Ini diagonal utamanya 1, yang lain 0. Misalnya lagi ini persegi ya, 3 kali 3. Diagonal utamanya nilainya 1, yang lain 0. Ini identitas perkalian. Dan yang ketiga adalah matriks segitiga. Matriks segitiga ini dibagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga ini syaratnya adalah matrik persegi. Nah, syaratnya. Kalau dia segitiga atas, berarti nilai pada diagonal utama ke atas dia tidak nol, yang lain nol. Misalnya ini persegi ya, 3 kali 3. Nilai pada diagonal utama ke atas tidak nol. Dan yang lain nol. Misalnya lagi.
Nah, jadi yang di atas tidak nol. Nah, ini diagonal utama ke atas tidak nol. Dan yang kedua adalah segitiga bawah. Nah, segitiga bawah adalah matrik persegi yang nilai dari diagonal ke bawah dia tidak nol. Nah, misalnya ini. Nah, ini dia. Ya, diagonal ke bawah dia tidak nol, yang lain nol. Misalnya lagi nih. Ini diagonal ke bawah dia tidak nol, yang lain nol. Oke ya? Oke, Bro. Mudah ya diingat. Oke, berikut transpose matriks. Transpose matriks adalah merubah baris menjadi kolom, ya, atau sebaliknya merubah kolom menjadi baris. Nah, jika diketahui matriks A ordonya M kali N, maka transpose matriks A disimbolkan A pangkat T. Ordonya menjadi N kali M dibalik ordonya ya. Karena tadi apa? Baris menjadi kolom. Contoh, misalnya matriks A elemennya 3, 0, negatif 4, 1, negatif 5, 2. Berapa baris? 2 baris. Kolomnya ada 3. Oke. Maka transpose dari matriks A disimbolkan A pangkat T. Nah, 3, 0, negatif 1, negatif 4 ini kan baris pertama. Menjadi kolom pertama. Misalnya lagi, ini 1, negatif 5, 2 menjadi 1, negatif 5, 2-nya. Baris menjadi kolom. Nah, ini ordonya berapa tadi? 2 baris, 3 kolom. Menjadi ordonya berapa? 3 baris, 2 kolom. Ya. Ini cocok ya. Oke. Contoh lagi. Misalnya matrik Q ini. Nah, tentukan transpose dari matrik Q ya. Q pangkat T dirubah. 1, 0, 0. Nah, ini baris pertama menjadi kolom pertama. 1, 0, 0. 4, 4, 0. Baris kedua menjadi kolom kedua. 4, 4, 0. Negatif 3, negatif 5, 3, 2 menjadi kolom. Oke ya, mudah ya. Mudah. Misalnya lagi matrik C. Ini. 4, 0, 1, 5. Ini matrik kolomnya. Transposnya ya, menjadi baris. 4015 menjadi 4015. Oke ya, mudah transpose matrik. Berikut kesamaan dua buah matrik. Kesamaan dua buah matrik harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ordonya harus sama. Dan syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Ini keduanya harus dipenuhi. Jika tidak dikatakan sama. Contoh, misalnya ini. Nah, diketahui matrik A ini anggotanya, matrik B ini anggotanya. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Kita tulis dulu. Nah, ini. A ini, B-nya ini. Oke ya, ordernya kita cek. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ya, sama ya. 2 baris, 2 kolom. Nah, ordernya sama. Sekarang kita cek elemen yang seletak harus sama. 2X nah, seletak dengan 10. Maka kita samakan 2X sama dengan 10. Nah, jadi X sama dengan 10 bagi 2. X sama dengan 5. Mana lagi? Ini ya, Y tambah 3 seletak dengan 24. Maka kita tulis Y tambah 3 sama dengan 24. Jadi Y sama dengan ini 24 kurang 3. Jadi Y sama dengan 21. Oke, yang mudah ya. Contoh yang kedua. Nah, misalnya ada matrik ini. Jika A sama dengan B transpose. Nah, kita tulis ya, A sama dengan B transpose. Kita tulis A-nya ini. B transpose ini merubah baris menjadi kolom. 13,2 menjadi kolom. Ini baris menjadi kolom. 75 baris menjadi kolom. Oke ya. Oke, ordernya sama ya. 2 kali 2. Nah, sekarang elemen yang seletak. Berarti ini 2X kurang 1 seletak dengan 13. Maka kita tulis 2X sama dengan 13. Oke ya. Jadi 2X sama dengan ini 13 tambah 1. 2X sama dengan 14. X sama dengan 14 bagi 2. X sama dengan 7. Oke ya. Sekarang ini Y tambah 3 seletak dengan 5. Maka ditulis Y tambah 3 sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 5 kurang 3. Y sama dengan 2. Mana lagi ini ya. 3Z tambah 4 sama seletak dengan 7. Maka kita tulis 3Z sama dengan 7. Jadi 3Z sama dengan 7 kurang 4. 3Z sama dengan 3. Jadi Z sama dengan 3 bagi 3. Z sama dengan 1. Jadi nilai X, Y, dan Z adalah 7, 2, 1. Oke ya? Mudah ya? Oke ya. Terima kasih penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya bagi yang belum. Bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.